teman-teman semua. Selamat datang pada video pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Putri Hendrina. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab hambatan dalam berkomunikasi. Nah, materi ini penting untuk kita pahami karena dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi seringkali tidak berjalan dengan lancar atau bisa menimbulkan kesalahpahaman. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hambatan komunikasi, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam hambatan komunikasi tersebut. Maka dari itu, tonton videonya sampai selesai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting karena melalui komunikasi seseorang dapat menyampaikan ide, perasaan, maupun informasi kepada orang lain. Namun, tidak semua komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar. Terkadang, pesan yang disampaikan tidak dapat dipahami dengan baik atau bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini terjadi karena adanya hambatan dalam berkomunikasi. Nah, hambatan dalam komunikasi sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat mengganggu proses penyampaian pesan, sehingga tujuan dari komunikasi tersebut tidak tercapai secara maksimal. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam komunikasi. Yang pertama yaitu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini berkaitan bagaimana cara seseorang tersebut berkomunikasi secara langsung di lingkungan sekitarnya. Contohnya, ketika seseorang yang berbicara di tempat yang ramai. Nah, kemungkinan saja lawan bicara tersebut tidak dapat menangkap seluruh informasi yang disampaikan. Dalam situasi seperti inilah yang membuat pesan tersebut tidak dapat didengar dengan jelas atau bahkan bisa terputus. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis tersebut berasal dari kondisi emosi dan mental seseorang, seperti perasaan marah, sedih, cemas, atau bahkan takut dan dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Contohnya, orang yang sedang emosi cenderung akan sulit untuk berpikir jernih, sehingga pesan yang disampaikan bisa tidak terarah. Nah, begitu juga dengan penerima pesan. Jika penerima pesan tersebut sedang tidak fokus atau memiliki prasangka buruk, maka pesan yang diterima bisa saja disalahartikan. Oleh karena itu, kondisi emosional ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam berkomunikasi. Faktor yang ketiga yaitu faktor hambatan dalam bahasa. Hambatan ini terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap kata-kata yang digunakan. Misalnya penggunaan istilah yang terlalu rumit, bahasa asing, atau kata yang memiliki makna ganda yang dapat membuat penerima pesan tersebut bingung. Nah, dalam komunikasi tersebut, penggunaan bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan lawan bicara ini sangat penting agar pesan yang diterima pun dapat dipahami dengan benar. Selanjutnya faktor yang keempat, yaitu faktor perbedaan sosial dan budaya. Seperti yang kita ketahui, setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda, baik itu dari segi adat, kebiasaan, nilai-nilai, maupun cara berinteraksi. Nah, perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi cara seseorang untuk berbicara dan memahami pesan. Misalnya, sesuatu yang dianggap sopan di suatu budaya belum tentu sopan di budaya lain. Nah, faktor yang kelima yaitu kurangnya keterbukaan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik membutuhkan sikap yang terbuka, yaitu mau menyampaikan informasi dengan jujur dan juga mau menerima pendapat orang lain. Jika seseorang sendiri tertutup atau menyimpan informasi sendiri, maka orang lain akan kesulitan dalam memahami keadaan yang sebenarnya. Nah, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik. Misalnya, seseorang yang tidak mau bercerita masalah yang ia hadapi, sehingga orang di sekitarnya tersebut tidak tahu dan tidak bisa membantu apa permasalahan yang terjadi pada diri seseorang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu hambatan teknologi. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang komunikasi ini banyak dilakukan melalui teknologi seperti ponsel dan internet. Namun, jika jaringan buruk, perangkat rusak, atau seseorang yang tidak memahami cara menggunakan teknologi, maka komunikasi bisa saja terganggu. Nah, misalnya, saat kita melakukan komunikasi melalui telepon dan terganggu pada jaringan, maka lawan bicara kita bisa saja tidak dapat memahami dan mendengarkan dengan jelas apa yang kita sampaikan melalui telepon tersebut. Dan ini bisa menjadi faktor menghambat cara berkomunikasi jarak jauh. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab hambatan dalam berkomunikasi. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa hambatan komunikasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti fisik, psikologis, bahasa, sosial budaya, hingga teknologi. Nah, semua faktor tersebut dapat mempengaruhi bagaimana cara pesan disampaikan dan pesan diterima. Oleh karena
pemahaman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.